Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaini Anilaidi dengan nomor NPM 20111000452, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu yang pertama, penetration pacifically, yaitu masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan keduanya tidak mengakibatkan konflik, tetapi malah memperkaya kebudayaan dan tidak menghilangkan unsur-unsur asli kebudayaan masyarakat. Penyebaran kebudayaan secara damai menghasilkan akulturasi, asimilasi, dan sintesis. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akulturasi, dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi bertambah atau berkurang penduduk, kedua, terdapat penemuan baru, ketiga, discovery, keempat, invention, kelima, innovation, keenam, konflik di masyarakat, dan yang ketujuh, revolusi. Faktor eksternal meliputi yang pertama, perubahan alam, yang kedua, peperangan, dan yang ketiga, difusi. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang membentuk kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan aslinya. Yang kedua, penetration violent, yaitu masuknya kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak karena diikuti dengan kekerasan. Misalnya, masuknya budaya barat ke Indonesia pada zaman penjajahan. Kebudayaan sebagai peradaban. Saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan budaya yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gagasan tentang budaya ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. Mereka menganggap kebudayaan sebagai peradaban sebagai awal kata dari alam. Pada prakteknya, kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang elit. Misalnya, jika seseorang berpendapat bahwa musik klasik adalah musik yang berkelas atau elit, sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman, maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah berkebudayaan. Saat ini, kebanyakan ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap tidak elit dan kebudayaan elit adalah sama. Masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. Kebudayaan sebagai sudut pandang umum. Selama era romantis, para cendekiawan di Jerman, khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme, seperti misalnya perjuangan nasionalisme untuk menyatukan Jerman dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan kekaisaran Austro-Hungaria, mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam sudut pandang umum. Pada akhir abad ke-19, para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas, bertolak dari teori revolusi. Mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama, dan dari revolusi itulah tercipta kebudayaan. Pada tahun 50-an, subjek kebudayaan, kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya,
mulai dijadikan objek penelitian oleh para ahli sosiologi. Pada abad ini pula, terjadi popularitas ide kebudayaan, perusahaan, berbeda, dan bakat dalam konteks pekerja, organisasi, atau tempat bekerja. Selanjutnya, kebudayaan menurut wilayah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling keterkaitan kebudayaan di dunia saat ini sangat tinggi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, dan agama. Seperti di Afrika, beberapa kebudayaan di benua Afrika terbentuk melalui penjajah Eropa, seperti kebudayaan Sub-Sahara. Sementara itu, wilayah Afrika Utara lebih banyak terpengaruh oleh kebudayaan Arab dan Islam. Kedua, Amerika. Kebudayaan di benua Amerika dipengaruhi oleh suku-suku asli benua Amerika, orang-orang dari Afrika, terutama di Amerika Serikat, dan para migran Eropa terutama Spanyol, Inggris, Prancis, Portugis, Jerman, dan Belanda. Yang ketiga, Asia. Asia dipengaruhi kebudayaan terutama dari wilayah Asia Selatan dan Tenggara. Yang keempat, Australia. Kebanyakan budaya di Australia masa kini berakar dari kebudayaan Eropa dan Amerika. Yang kelima, Eropa. Kebudayaan Eropa banyak terpengaruh oleh kebudayaan negara-negara yang pernah dijajahnya. Kebudayaan ini dikenal dengan istilah sebutan kebudayaan Barat. Dan yang terakhir, Timur Tengah dan Afrika Utara. Kebudayaan di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini kebanyakan sangat dipengaruhi oleh nilai norma agama Islam, meskipun tidak hanya agama Islam yang ada di sana. Sekian penjelasan dari saya materi tentang penetrasi kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.